Oke, hari ini saya akan membagi sebuah tutorial membuat kartu nama dengan Adobe Illustrator. Nah, ini akan saya menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah kartu nama. Nah, seperti ini. Ini sangat simpel sekali, bisa teman-teman mudah pelajari. Oke, saya akan langsung mulai saja. Pertama pasti kita akan buka dulu Adobe Illustrator-nya. Nah, di sini saya sudah membukanya. Kemudian saya akan membuat lembar kerja baru dengan cara File New atau menekan Ctrl N pada keyboard. Oke, kita klik. Nah, di sini nama name-nya atau nama dokumennya teman-teman bisa isiin kartu nama. Kemudian untuk profilnya saya buat print. Kemudian untuk unitnya saya menggunakan cm. Kemudian untuk orientasi saya menggunakan landscape. Kemudian untuk ukuran standar sebuah kartu nama itu adalah 9 dikali 5,5 cm. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah lembar kerja baru. Nah, kemudian saya akan menampilkan penggaris di bagian atas ini nih, sama pinggir sini akan ada penggaris untuk memudahkan saya untuk membuat guideline. Nah, dengan cara view ruler, show ruler, atau teman-teman bisa tekan Ctrl R pada keyboard. Oke, saya klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, oke. Kemudian saya akan membuat poin nolnya pada bagian pojok kanan kiri atas di sini. Nah, dengan cara di sini kita klik di sini, kemudian kita drag di sini. Ya. Nah, sini sudah poin 0. Oke. Nah. Oke. Untuk menggeser-geser halaman kerja seperti ini nih, teman-teman bisa menggunakan hand tool, nah yang pada bagian ini, atau teman-teman bisa menekan tombol H pada keyboard. Nah, nih, jadi dia bisa bergerak-gerakan seperti ini. Kemudian untuk zoom in dan zoom out, untuk zoom in teman-teman bisa menekan Ctrl plus pada keyboard, atau bisa juga menggunakan zoom tool pada di toolbox ini. Nah, bagian ini bisa teman-teman gunakan zoom. Nah, sini bisa teman press. Kemudian kalau min, teman-teman tinggal tekan shift alt pada keyboard, kemudian diklik. Nah, sini. Nah, oke. Nah, itu cara untuk zoom out dan zoom in-nya. Oke, ruler sudah terbentuk. Kemudian saya akan membuat guideline. Oke, nah di sini sudah buat guideline. Nah, guideline ini saya akan beri posisinya itu, kita lihat di sini di bagian X ini, kita akan membuatnya berjarak 0,5 cm. Nah, itu sudah. Kemudian saya akan buat sisi pinggirnya sini dengan ukuran itu 8,5 cm. Oke, kemudian tekan enter. Nah, itu. Dan untuk sisi atas saya akan membuatnya itu di bagian Y. Kalau sisi atas dan sisi bawah itu kita lihat di bagian Y. Yang tadi kalau sisi kiri dan sisi kanan kita lihat di bagian X. Nah, kalau kita sekarang untuk bagian atas dan bawah kita lihat di sisi Y. Nah, kita bikin 0,5 juga. 0,5. Kemudian sisi bawah itu sebesar 5. Nah, kemudian enter. Nah, ini kita sudah buat guideline untuk batasan kita menaruh teks ataupun logo. Kemudian saya akan mengimport logo terlebih dahulu. Nah, caranya untuk mengimport logo itu file, place, atau kita bisa shift Ctrl P pada keyboard. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini kita cari
data yang di mana kita menyimpan data sebagai bahan untuk membuat logo itu. Nah, di sini saya sudah siapkan. Di sini kita akan buat logo. Nah, ini logonya saya buat dalam bentuk PNG. Kemudian klik place. Nah, kita posisikan di mana kita mau tempat naruh. Nah, di sini. Yap. Oke, sorry. Nah, di sini karena belum ada, kita buat layar baru dulu. Kita buat nama menjadi background. Oke, kita taruh di bagian bawah. Kemudian background, kita sudah import nih logo. Nah, kita background. Nah, di bagian background ini logo. Oke, kita buat layarnya menjadi logo. Oke, logo. Nah, sekarang pada bagian layar background kita akan membuat kotak persegi sepanjang sesuai dengan ukuran layout kita, dengan cara mengklik rectangle tool pada toolbox atau menekan M pada keyboard. Oke, kita klik, kemudian kita posisikan di bagian sini, ujung sini, kita kemudian drag sampai ujung bawah. Yaps. Kemudian kita beri warna orange. Caranya adalah teman-teman bisa lihat di bagian sini di bagian fill. Nah, double klik, atau bisa juga melalui pada menu bar yang di bagian sini. Nah, klik. Nah, kita cari warna orange. Nah, di sini. Ups, ternyata logonya kurang bagus resolusinya. Oke, saya akan membuka file aslinya logo itu. Oke, kita akan melihat di bagian file ini. Kita akan saya akan membuka file aslinya saja agar kualitas logonya menjadi bagus. Oke, di sini saya klik logonya, kemudian saya edit, kemudian copy atau Ctrl C. Nah, dan saya klik pada layer di sini kartu namanya, pada layout kerja kartu nama, kemudian saya klik edit, kemudian face. Nah, di sini logonya sudah masuk pada layer logo. Di sini logonya saya akan buat berwarna putih. Oke, dengan cara ini kita klik logonya, kemudian kita klik panel sini, sama seperti tadi kita mewarnai background, kemudian kita pilih warna putih. Nah, di sini kita sudah mengimport logo. Ya, selanjutnya untuk membuat di sini kita lalu seperti ini. Nah, pertama saya akan membuat pada bagian ini, pada bagian background sininya saya akan membuat. Nah, caranya, oke, kita copy logo yang tadi dengan cara menekan Alt pada keyboard. Nah, sehingga muncul kursornya seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita drag. Nah, setelah kita drag, kemudian kita ungroup kemudian kita ungroup logo ini dengan cara klik kanan, kemudian ungroup. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini masih tergroup dia, kemudian klik kanan, lakukan yang sama, kemudian kita klik ungroup. Oke. Nah, oke. Nah, ini sudah pisah dia. Kita ambil bagian ini saja. Nah, ini kita bisa delete, dan delete. Jadi bentuknya kita balikkan dengan cara, oke, teman-teman bisa klik tanda panah pada rotate tool, tanda panah pojok kecil yang ini nih, kemudian kita klik, tahan sebentar, kemudian kita cari reflect tool atau bisa menekan O pada keyboard. Nah, kita klik. Nah, setelah ini kita klik, kemudian kita double klik. Nah, double klik akan muncul jendela seperti ini. Kita akan memilih pada bagian horizontal. Nah, pada bagian horizontal ini kita kemudian klik OK. Nah, sehingga sudah diatur. Nah, kita klik selection tool atau kita bisa menekan V pada keyboard, kemudian kita akan menggesernya di bagian sini. Nah, bagian sini kita besarkan sedikit. Yap.
Kemudian kita akan menduplikatnya. Sama caranya menekan Alt pada keyboard, kemudian kita kecilkan ukurannya. Oke, kemudian kita duplikat lagi. Nah, kita taruh di bagian sininya. Oke, nah, nanti teman bisa atur sesuka hati logonya seperti apa. Nah, oke, yap. Ini setelah seperti ini, kita besarin dikit lagi. Yap. Oke, setelah terbentuk seperti ini, kemudian teman-teman grup. Nah, grup. Yaps. Oke, di sini kita cara grupnya adalah Ctrl G pada keyboard. Nah, gini tampilannya kalau sudah di grup. Saya akan membuat layer terlebih dahulu dengan cara di sini. Kita lihat di pojok kanan bawah di sini, kita klik create new layer. Nah, create new layer, kemudian saya beri nama itu adalah Max. Nah, nama Max, kemudian enter. Max ini saya akan buat rectangle tool, sama kita tekan M pada keyboard atau klik rectangle tool pada toolbox. Nah, kemudian kita klik di sini, kemudian drag sampai sini. Nah, kemudian kita klik rectangle ini, kemudian kita klik logo yang di bawah ini, kemudian kita klik kanan, kemudian Max Clipping Max. Nah, oke. Nah, sehingga dia sudah terpotong di sini, sudah menjadi bagian ini. Oke. Kemudian kita klik bagian ini. Nah, kita klik bagian logonya di sini, double klik. Nah, ini adalah jendela layar Max-nya. Nah, ini jendela layar Max ini, kita akan mengubah opacity logo ini, opacity bagian ini itu menjadi 30 dengan cara, nah, kita klik dulu di layar Max-nya di sini, bagian sini di bawah. Kita cari dia. Nah, cari yang, nah, kita klik sebagian ininya. Kita lihat mana. Nah, ini sudah kita klik bagian itunya, di bagian logo yang kecil ini. Kemudian kita ubah opacity-nya. Kita lihat opacity-nya sini, kita rubah menjadi 30%. Kemudian enter. Nah, untuk kembali untuk keluar dari layer Max, kita klik di bagian sininya. Nah, back one level, kemudian exit isolation mode. Nah, Oke, saya akan membuat layer baru lagi, masih sama caranya. Kita klik new layer pada bagian bawah di sini di panel layer. Oke, saya akan buat namanya menjadi lengkungan. Oke, kemudian saya tekan enter. Kemudian untuk membuat lengkungan, saya akan menggunakan pen tool. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pen tool atau tekan P pada keyboard. Oke, saya langsung saja, kita akan klik di sini, kemudian tekan shift, klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik. Nah, untuk membuat lengkungannya, kita klik di bagian sini, kemudian kita drag. Nah, klik, kemudian kita drag, kemudian kita buat lengkungan di sini. Kita buat di bagian sini saja. Nah, bagian sini, kemudian kita buat lengkungan di bagian sini, kemudian di sini. Nah, ini masih sembraut ya. Nanti kita akan benari dengan cara klik kanan pada bagian pen tool, kemudian klik answer point tool atau menekan shift plus C. Nah, di sini kita klik untuk membenahi yang kurang enak dilihat ini. Oke. Yaps. Oke, yap. Kita klik di bagian sini, kemudian ini kita turunkan, kecilkan. Yap. Nah, kita cari lagi lengkungannya biar enak dilihat. Nah, ini kita tekan, kalau mau geser kita klik tekan shift pada keyboard, kemudian kita klik, baru kita geser. Nah, kita ini klik ini, nah, kemudian ini kita turunkan sedikit dulu. Nah, ini juga kita turunkan, ini kita turun. Nah, kita turunkan sedikit.
Kita cek apakah sudah lihat, kita enak dilihat lengkungannya sudah. Oh, ini masih kaku. Oke, kita lihat. Nah, sudah enak. Oke, kemudian saya akan membuat sisi bagian atasnya lagi dengan cara menduplikatnya, yaitu tekan Alt pada keyboard dan klik. Nah, saya akan merubah warnanya sama caranya seperti yang tadi, klik merubah warnanya. Oke, sudah terubah warnanya seperti ini. Kita akan memposisikan dia di bawah yang putih. Klik kanan, caranya arrange, send back, nah, atau kontrol Kurawa plus siku buka. Nah, kita klik. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya akan membuatnya menjadi, saya akan atur lagi dengan menggunakan laser point tool, sama saya akan menarik di bagian sininya. Nah, kita tekan shift kemudian klik. Nah, saya akan membuat seperti itu. Kemudian di sini saya akan naikkan sedikit. Oke, tekan shift. Nah, naikkan sedikit. Kemudian di sini juga saya akan naikkan sedikit. Nah, seperti itu. Oke, ini lengkungan sudah enak lihat. Kemudian saya akan memberikan gradasi pada warna ini, pada warna merah ini, dengan cara, oke, saya akan mengklik ini dulu. Kemudian saya akan mengklik pada bagian bawah sini. Nah, ke arah gradient. Nah, saya akan mengklik gradient. Nah, oke. Ini kebetulan gradient tool seperti ini, kita akan rubah warnanya dengan cara klik pada bagian sini, klik double klik di sini, kemudian kita pilih warnanya kayak yang tadi. Nah, ini dia. Oke, untuk mengaturnya, teman-teman bisa atur di bagian sininya. Nah, ya, kita atur sesukanya kita biar pas. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Kemudian tekan. Kemudian kita klik bebas di bagian sini. Oke, ini sudah hampir jadi. Kemudian kita akan mengisikan barcode di bagian sini. Nah, ini barcode untuk untuk invite kontak BBM. Oke, saya akan mengimportnya. Sama juga kita sebelum itu kita klik dulu bagian sini layernya, kita buka layernya, kemudian membuat layer baru yang namanya di sini kita buat barcode. Nah, kemudian enter. Setelah itu kita baru import file. Kita import file barcode-nya, please, sama seperti yang tadi, shift Ctrl V sama. Kemudian kita klik, nah, barcode-nya, nah, please. Kemudian kita posisikan di bagian sini. Oh, ini masih kelihatan besar ya. Kita kecilkan. Dulu ya. Nah, nanti kita taruh di bagian sini, di pojok kanan bawah. Ups. Nah, kita drag, kita besarkan, tekan shift, jangan lupa tekan shift ya biar posisinya simetris pada saat mendrag maupun ininya. Oke, saya rasa sudah cukup seperti itu. Oke, untuk teks saya akan membuat layer baru terlebih dahulu, sama seperti cara yang tadi. Oke, kita membuat layer baru dulu. Kemudian saya beri nama teks. Oke, kemudian enter. Nah, saya akan mengetikkan namanya. Kemudian saya akan mengklik text tool, atau teman-teman bisa menekan tombol T pada keyboard. Kemudian saya akan membuat namanya di sini. Oke. Kemudian saya akan merubah fontnya menjadi 12. Nah, sudah fontnya saya rubah di sini 12. Saya akan atur posisinya. Oke, kemudian saya akan menduplikat teks ini. Oh, duplikat ini. Oke, saya akan merubah menjadi, oke, saya akan mengubah fontnya menjadi 7. Nah, saya akan atur posisinya kembali. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan duplikat ini lagi. Saya akan mengetikkan emailnya. Oke.
Kemudian saya duplikat ini lagi, ketikkan nomor HP, handphone. Oke, saya duplikat lagi. Duplikat saya tetap ya menekan tombol Alt pada keyboard, kemudian klik dan drag. Pada bagian bawah saya akan mengetikkan perusahaan ini bekerja di bidang apa saja. Kemudian atur lagi posisinya. Oke, nah coba atur lagi biar enak dilihat. Oke, ini sudah selesai. Ini salah satu contoh desain simpel sebuah kartu nama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.